tentang pandangan Muhammadiyah soalan tamadhub. Muhammadiyah ini kalau tergantung sebenarnya gini, apa maksud tamadhub? Ya, apa definisi tamadhub? Standar tamadhub itu sebenarnya kan berafiliasi kepada madhab. Itu standarnya begitu dipahami. Jadi seorang bertamadhub artinya dia menisbatkan dirinya ke madhab tertentu, mengafiliasikan dirinya ke madhab tertentu. Itu tamadhub. Kalau memang begitu yang dimaksudkan dan umumnya begitu setahu saya. Ya, saya baca beberapa buku berjudul At-Tamadzub ya. Dan pernah kita bahas juga tahun 2019, sudah lama banget tuh, 5 tahun lalu. Kira-kira bulan Oktober juga ya. Oktober saya ingat juga, alhamdulillah masih ingat. Oktober 5 tahun lalu di Madinah pernah kita bahas tentang Tamadzub dalam satu kajian tentang 16 pokok makna starji ya. Dan kalau Tamadzub maksudnya berafiliasi begitu, maka Muhammadiyah tidak menyetujuinya. Ingat, tidak menyetujui dalam artian Muhammadiyah memandang itu marjuh. Konsep begitu marjuh. Tapi Muhammadiyah ketika tidak setuju sesuatu, nanti perlu dicatat, itu dalam himpunan putusan tarjih jilid 1 di bagian akhir itu disebutkan. Muhammadiyah ketika tidak menyetujui satu pandangan, yang tidak mengambil itu sebagai pandangan Muhammadiyah, itu bukan berarti menganggapnya salah. Bahkan pada dasarnya tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan. Ya, jadi ketika Muhammadiyah memilih dia tidak bertamadzhub, tidak berafiliasi pada mazhab. Oke, berarti Muhammadiyah tidak bertamadzhub. Ya. Tapi apakah orang yang bertamadzhub dipandang oleh Muhammadiyah sebagai sesat misalnya? Enggak. Ya, salah dalam arti apa dulu? Salah dalam pandangan ijtihad yang nisbi, ya kan Muhammadiyah memandang konsepnya itu adalah ini al-mukhatti'ah ya. Yang benar satu, yang lain keliru, tapi yang lain mengandung kemungkinan benar. Nah, maka kita buka kemungkinan benar tersebut bagi pandangan lain yang bertamadzhub. Ini mungkin dia benar, tapi dalam pandangan Muhammadiyah yang benar tidak tamadzhub di masa sekarang ya. Ya ini Muhammadiyah memandang tentu istihadnya terkait dengan masa sekarang. Nah, gitu ya. Tapi kalau tamadzhub maksudnya adalah at-tafaqquhu ya, abrol madzahib, maka Muhammadiyah tidak melarang hal tersebut, bahkan seperti mengendorse hal tersebut. Saya katakan begitu. Saya ulang lagi, kalau tamadzhub maksudnya adalah at-tafaqquh ala al-madzahib ini, misalnya belajar fikih serius runut dari awal sampai tingkat akhir lah, atau misalnya pertengahan atas mazhab Hanbali, mulai dari apa ya misalnya Aksarul Mukhtasarat gitu terus sampai selesai Raudul Murbin. Misal. Bukan sampai mengkaji juga, menelaah juga Syarah Muntal Irodat dan juga Kasyaful Qina dan lain-lain buku-buku mazhab Hanbali yang terkenal. Maka tafakus saja nih, tapi tidak sampai berafiliasi. Saya Hanbali, tapi saya belajar fikih mazhab Hanbali. Bisa dibedakan nggak? Saya Hanbali dengan saya belajar fikih melalui mazhab Hanbali. Nah, kalau bisa dibedakan, maka Muhammadiyah menyetujui yang kedua. Saya belajar fikih melalui mazhab Hanbali, tapi tidak menyetujui yang pertama, saya Hanbali. Walaupun mungkin bedanya tipis ya. Pada akhirnya ada juga orang yang belajar serius mazhab Hanbali tidak mengatakan saya Hanbali. Tapi ada orang yang mengatakan saya Hambali, tapi mungkin Aksarul Mukhtasar pun belum tamat. Ya gitu ya. Paham nih? Ya. Uh, jadi gitu. Nah, pandangan Muhammadiyah kenapa tamadzhub tidak disetujui? Karena ini kajian klasik antara kaum muda, kaum tua, dan juga sebelum itu ya panjang juga. Kita bisa lihat itu. Walaupun ini agak cenderung apa ya, pandangan minor, harus diakui di pandangan minor. Tapi nggak sedikit ulama lintas generasi yang begitu. Ya, sebut saja Ibnu Hazm misalnya punya pandangan seperti itu. Ibnu Al-Hafidz Bil Bar, oke, beliau Maliki. Tapi beliau pandangan-pandangannya memperkuat posisi yang tidak mau bermadzhab juga, oke. Kalau kita baca dalam buku Jami'u Bayan Ilmu Fadlih misalnya, atau Al-Faqih wal Mutafaqih misalnya. Kita bisa juga dapati pandangan tersebut dari pandangan ulama-ulama mujtahidin era as-salaf yang tidak bermadzhab 4. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata terbuka. Ijtihad tidak hanya terbatas pada salah satu dan 4 mazhab, atau ulama-ulama sekelas Imam Son'ani misalnya, Imam Syaukani yang mereka bukan bagian dari 4 mazhab atau salah satunya. Iya. Atau pandangan yang mempermudah ya, mengikuti pendapat di luar 4 mazhab, seperti kalau kita lihat tulisan-tulisan Imam Mar'i Al-Karmi. Ya, bahkan dulu dalam kitab Ghayatul Muntaha
Itu menjelaskan boleh ikutin pendapat dulu mazhab 4. Ya, dan diskusi ini panjang lah soalan itu. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Rajab sendiri dalam kitab Ar-Raddu ala man ittaba'a ghairul madzahibil arba'ah juga membuka peluang kemungkinan ada pendapat yang di luar 4 mazhab yang benar boleh diikuti. Ada gitu. Seperti itu adanya. Jadi dibedakan dua. Nah, atas dasar apa saya bilang bahwa tamadzub dengan makna belajar fikih melalui pintu salah satu mazhab itu sesuatu yang Muhammadiyah setuju atau minimal bukan itu yang dikritik lah, minimal begitu ya. Bahkan cenderung di-endorse adalah melihat fakta bahwa tokoh-tokoh Muhammadiyah sendiri, ya, tokoh-tokoh Muhammadiyah sendiri, itu tokoh-tokoh yang juga begitu, sejarah menuntut ilmunya. Bahkan setelah sudah jadi ulama Muhammadiyah juga. Sebut aja misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semua literatur sejarah tentang beliau sepakat menyebutkan Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar fikih, fondasinya dengan mazhab apa? Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Kita lihat ketua majelis tarjih yang pertama. Siapa tadi? Saya udah sebut tadi. Ketua majelis tarjih yang pertama. Siapa? Ya, Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur. Ya. Nah, ini kalau bahkan dalam beberapa kali kesempatan disebutkan beliau lah sebenarnya. Beliau ini mujaddid Muhammadiyah yang kedua setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Bahkan fondasi bangunan lebih rapih pemikiran keagamaan Muhammadiyah seperti dirumuskan matangnya tuh di tangan Kiai Haji Mas Mansur. Beliau ulama belajar di tempat-tempat istimewa seperti di Mekah, beliau lama di Mekah, di Al-Azhar, beliau selesai di Al-Azhar. Bahkan beliau pernah ke Shankit begitu ya. Beliau ke Afrika, Shankit. Nah, ulama top ya. Pulang-pulang wah bagaimana diskusi beliau dengan tokoh-tokoh para kiai ya. Nahdlatul Ulama dipandang serius Kiai Haji Mas Mansur karena ilmunya tinggi. Nah, Kiai Haji Mas Mansur bahkan setelah ya beliau tuh menjadi ketua majelis tarjih, beliau menulis buku fikih nikah dalam bukunya dalam mazhab Syafi'i. Beliau menulis buku fikih nikah, tapi apa? Fikih nikah berdasarkan apa? Mazhab Syafi'i. Itu bisa dimengerti karena Muhammadiyah itu belum punya kitabun nikah ya dalam HPT. Ada nggak kitabun nikah dalam HPT? Ada nggak? Ada ya? Nggak ada. Sampai sekarang. Paling dekat itu ya pembahasan-pembahasan sedikit-sedikit ya. Tuntunan keluarga, TMKS paling, tuntunan menuju keluarga sakinah. Itu kitab nikahnya Muhammadiyah, itu putusan. Tapi kan judulnya bukan kitab nikah, nggak begitu. Itu pun belakangan. TMKS, tuntunan menuju keluarga sakinah, itu ada di HPT jilid 3 ya. Itu belakangan. Zaman itu belum ada. Maka wajar Kiai Haji Mas Mansur menulis buku fikih nikah, tapi beliau tahu nih kita belum beristiad nih Muhammadiyah nih, belum ada rapat-rapat nih, munas tarjih. Ya udah, berdasarkan fikih mazhab Syafi'i. So kita bisa pahami dari situ. Oh iya ya. Seolah-olah benar konsepnya bahwa kita pada asalnya ya nggak apa-apa ikutin pendapat mazhab yang kita bertafakuh di atasnya. Jadi Mas Mansur Azhari, ulama Al-Azhar waktu itu ada keharusan memilih salah satu mazhab dari 4. Make sense, beliau dugaan kuat kita dan nyata jelas sesuai dengan hasil karya beliau barusan bahwa beliau dulu tafakuhnya mazhab Syafi'i waktu di Azhar. Kalau di Mekah pun waktu itu berkuasa ulama Syafi'i. Ya silakan Ustaz Asadullah, barakallahu fikum. Mohon maaf ya. Kayak gitu. Ada lagi ulama lain, misalnya Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir, tadi saya sebut. Ketua Majelis Tarjih 1985-1990, Ketua Muhammadiyah 1990-1995, tokoh besar MUI, tingkat nasional juga. Beliau ulama besar disegani, profesor bidang filsafat, guru besar filsafat di UGM, nggak main-main. Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir, salah satu ulama top Muhammadiyah. Beliau yang di masa beliau lah disusun 16 pokok manhaj tarjih, manhaj majelis tarjih. Beliau itu menulis buku ringkas terjemah Goya Takrib. Matan Goya Takrib beliau terjemahin. Wallahualam kalau dipikir-pikir, kemungkinan besar waktu itu belum ada terjemahan itu. Beliau yang pertama nerjemahin ke dalam bahasa Indonesia, Matan Takrib, Goya Takrib. Matan Goya Takrib mazhab apa itu? Syafi'i. Ayo, Abu Syuja mazhab Syafi'i jelas. Beliau nerjemahin. Dan terus-terus lain-lainnya. Walaupun mungkin agak jarang ulama Muhammadiyah hari ini yang tafaku ala madhabin minal madhahib, tapi sudah mulai
dikembalikan hal tersebut karena melihat sejarah ulama Muhammadiyah begitu. Ya, walaupun sekali lagi ini sifatnya pembolehan atau endorse yang implisit saja ya, tidak menjadi satu sistem yang disistematisasi sehingga semua tokoh Muhammadiyah atau PUTM belajar begitu, enggak. Metode tetap ada metode-metode yang mungkin non tamadzub kalau boleh kita sebut begitu ya. Tapi pendekatan tamadzub dengan makna yang barusan itu pendekatan yang tidak dilarang, bahkan cenderung di-endorse. Wallahu a'lam. Gitu barangkali, mohon maaf kalau jawabannya terlalu panjang ya, tapi harapan saya jelas untuk Ustadz Hanif dan juga teman-teman yang lain. Dan itu salah satu isu besar yang kalau bisa kita mengerti gitu ya. Dan Muhammadiyah nggak anti mazhab ya. Kata-kata kan tidak berafiliasi, tidak anti mazhab. Karena banyak banget yang dengan mudah mengganti kata-kata tidak berafiliasi pada mazhab itu menjadi anti mazhab gitu. Padahal enggak. Buku-buku Muhammadiyah penuh dengan nukilan dari kitab-kitab mazhab. Ya, penuh. Wallah alam.